Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum mulai, kita juga matur kepada Allah SWT, mohon izin untuk mempelajari ilmu yang diajarkan oleh kekasih beliau Rasulullah SAW. Kita iringi juga dengan doa, semoga sahabat-sahabat kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Musibah corona juga semoga segera diangkat, segera disingkirkan dari bumi tanah air kita, Indonesia dan seluruh negara-negara lain. Ala hadinah wa ala kulli salihah wa ila hadrun Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrul Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad wa ila hadrul Zainal Abidin Aidrus وجميع أرواح الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا من شر إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعلي علينا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم ونفعاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Ya, sebelum ngaji, sebelum belajar, sebelum apapun kita usahakan pamitan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, mohon rahmatnya, mohon karunia-Nya. Karena kita ini kan manusia tidak punya kontrol secara langsung terhadap otak kita, apalagi terhadap hati kita. Ini semuanya under kontrolnya Allah Subhanahu wa taala, bukan under kontrol kita. Kadang-kadang saking pedenya seseorang merasa paling bisa menguasai, mudah mencerna, akhirnya lupa dengan peran Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua itu peran Allah taala. Jangankan kok otak pikiran ya, hati kita, jantung kita pun sebetulnya kita itu nggak punya kontrol sama sekali. Coba kalau mau tahu, mungkin bisa coba, tapi nggak usah dicoba buka dada kita, nggak usah ya. Lihat gambar aja, gambar atau video menunjukkan detak jantung kita ya. Berapa kali dalam 1 menit, 70 kali yang 1 menit ya, 70-an kali 1 menit. Itu kita punya peran apa terhadap detakan jantung itu? Supaya tetap berdetak terus-menerus itu. Apa yang kita lakukan? Nggak ada sama sekali. Kita semua memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman nggak kita sadar, selama ini nggak kita sadari bahwa itu peran Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jantungnya saja berdetaknya. Belum lagi jadi urat peredaran nadi dan seluruh organ tubuh kita. Semuanya itu tidak ada peran sama sekali dari kita, itu Allah Subhanahu wa taala semua yang mengatur. Nah, karena itu kalau sampai terlalu pede itu ya dianggap sebagai orang yang sombong, sok bisa mengatasi segala masalah. Nanti kita ceritakan sedikit gimana sih strukturnya sombong. Hari ini kita menguatkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita mesti jadi manusia yang punya karakter yang terbaik, sebagaimana petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan bahwa 3 dimensi ini harus terpenuhi. Jadi dimensi yang pertama bersih dalam berkeyakinan, harus betul-betul iman kepada Allah, tidak boleh meleset imannya, apalagi tidak percaya kepada Allah. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang orang makin pinter, makin pinter, makin pinter, saking pedenya sampai lupa bahwa peran segala macam di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar usahanya dia. Maka keimanan itu kadang-kadang luntur karena saking pinternya. Beberapa orang yang kuliahnya juga sudah sangat maju, tinggi sekali ilmunya, tahu-tahu sudah lupa kepada Allah. Sengaja melupakan kali ya. Sedangkan nganggap bahwa kalau bikin jam itu kira-kira perannya tukang jam kan hanya bikin jam. Setelah itu jamnya berjalan dengan sendirinya. Itu nggak ada perannya tukang jam. Ada yang misalkan seperti itu sampai akhirnya keyakinan makin lama makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Padahal oleh Rasulullah ini harus tetap dijaga. Para ulama diminta untuk bahu-membahu untuk memberikan penjagaan ini, memberikan tuntunan kepada masyarakat. Alhamdulillah kita diberi pedoman Al-Qur'anul Karim sehingga kita bisa tetap mengacu terhadap prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin saya hormati, itu dimensi pertama, tetap punya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan puncak keyakinan, tidak sekedar iman saja tapi yakin, tidak sekedar percaya tapi sampai meyakininya, tidak goyah meskipun dikenai apapun. Duh, ini kok nggak enak ya, langsung yakin bahwa ini adalah bagian dari treatment Allah kepada kita agar kita bahagia. Saya minta kok nggak dikasih ya oleh Allah Ta'ala, nggak terus dendam. Ya, saya punya teman kasihan itu, dia punya permohonan kepingin bisa masuk perguruan tinggi, ternyata
luput, akhirnya sejak itu dia nggak mau sembahyang lagi karena dendam kepada Allah Ta'ala. Ya, memang kita dalam sehari-hari minta kepada Allah Ta'ala itu punya permintaan macam-macam yang kadang-kadang kita sulit merumuskannya. Karena itu beberapa ulama itu sampai menyatakan, ya sudah ya Allah, pokoknya yang diminta oleh Rasulullah itu saya minta itu. Semua yang dihindari oleh Rasulullah mohon untuk dijauhkan, itu saya juga minta dijauhkan seperti itu. Ya, minhun sa'alaka minhun Nabi Sayyidina Muhammadin SAW. Selalu ada permohonan begitu. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu Nabi Sayyidina Muhammadin SAW. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau apa saja yang dimohon oleh Rasulullah. Wa a'udzubika mimma sta'adza minhu nabiyaka Sayyidina Muhammadin SAW. Dan mohon jauhkan saya dari segala sesuatu yang Rasulullah sendiri mendoakan diri beliau supaya dijauhkan dari hal itu. Kadang-kadang nggak bisa merumuskan doa. Kembali ke doa tadi, ternyata yang nggak semuanya dikabulkan. Padahal itu Allah Ta'ala bukan tidak mengabulkan, tapi memang menyelamatkan dirinya. Betapa banyak orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan ternyata celaka di situ. Karena dia nggak tahu di situ ternyata yang diminta itu nampak indah di depan, tapi tidak di belakang. Nampak seperti nyaman ketika berangkat, padahal tidak ketika sudah masuk. Itu sebabnya setiap doa selalu kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sekaligus untuk menyetempel setiap doa kita. Disetempel bahwa yang kita mohon ya Allah, kalau memang itu relevan dengan kebahagiaan dunia, mohon kabulkan. Tapi kalau tidak relevan dengan kebahagiaan dunia, udah enggak usah dikabulkan ya Allah gitu. Itu kita langsung mengklirkan seperti itu. Begitu pula yang kita doakan tuh apakah relevan dengan kebahagiaan ukhrawi. Kalau tidak relevan dengan kebahagiaan ukhrawi, enggak usah dikabulkan ya Allah gitu. Kita mesti menstempelnya itu dengan doa Rabbana Atina ini. Dan apakah itu relevan dengan keselamatan kami di neraka, keselamatan kami di akhirat kelak sampai tidak masuk neraka? Kalau relevan, mohon kabulkan. Tapi kalau tidak relevan dengan itu, apalagi sampai celaka, mohon tidak usah dikabulkan. Banyak orang yang kepingin jadi bupati, jadi gubernur, ternyata tidak lama setelah itu dicekal KPK. Yang malu bukan hanya dirinya, istrinya malu, anak-anaknya malu dibully oleh orang lain. Ternyata keinginannya untuk menjadi seorang pejabat tinggi tadi itu sampai diikuti dengan hawa nafsu ya, melakukan tindakan-tindakan curang misalnya. Itu nggak lama kemudian, ya mungkin lama itu berapa tahun ya, tapi hitungannya nggak lama, menjadikan dia cilaka. Na'udzubillah min dzalik. Kayak begitu itu kayaknya sih ketika dia diantar orang banyak, dieluk-elukan orang banyak, itu hakikatnya dia sedang diantarkan untuk tercebur ke jurang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kadang-kadang keinginan yang sepertinya indah itu ternyata diantarkannya ke kehancuran. Ada juga yang sepertinya nggak terlalu indah. Ketemu sama teman dibonceng pakai sepeda motor butut, ternyata perginya diajak ke warung, ke restoran, ditraktir makan, tak traktir. Ya walaupun sepertinya sih yang nganter itu kayak nggak niat itu, masuk sepeda motor butut gini Mas, kadang-kadang mau pokok segala ya, didorong Mas. Ternyata perginya ke tempat yang menyenangkan dia, diantar ke tempat yang dia inginkan. Bisa jadi sesuatu yang nggak terlalu enak itu ternyata adalah bagian rencana Allah untuk membahagiakan dirinya. Tapi ya tidak mesti begitu, ya kadang dienakkan, dienakkan itu juga begitu. Gini, Allah Ta'ala itu saking sayangnya kepada manusia, sampai manusia itu diinginkan supaya tetap dekat dengan Allah Ta'ala. Gitu konsepnya. Jadi manusia itu harus tetap dekat dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sangat menyayangi manusia. Dalam salah satu hadis, An-nasu iyadullah, al-khalqu kulluhum iyadullah. Atau an-nasu iyadullah. Al-khalqu kulluhum itu seluruh makhluk ini, ya, terutama manusia, dalam riwayat lain manusia, itu iyalullah, keluarga Allah. Kalau sebut keluarga gini ya jangan terus, waduh kok Allah punya keluarga itu bagaimana sih? Enggak seperti itu juga. Keluarga itu perumpamaan untuk yang sangat dekat. Contoh yang sangat dekat itu misalnya kita dengan teman kuliah kita. Misalnya di sini ada siapa Mas Ghazali. Saya itu dulu kuliah sama Mas Ghazali. Oh iya, saking dekatnya itu sampai seperti saudara saya sendiri. Berarti dia bukan saudara, cuman saking dekatnya maka disebut saudara. Itu biasa kayak gitu tuh. Ya Allah, keluarga Allah. Nah, saking dekatnya sampai dianggap sebagai keluarga Allah. Nah, karena disayangi seperti itu tentu saja nggak ingin jauh-jauh. Kalau jauh ditarik lagi. Maka untuk mendekatkan itu ada sebuah tali, seutas tali
yang diikatkan supaya kalau jauh ditarik lagi tali itu. Memang tali itu ada dua macam jenis, kadang disebut dengan qabdu, kadang disebut dengan bastu. Ya, yaqbidu sama yabsutu rizqa liman yasha. Kalau yabsutu dilapangkan, itu lapang semua. Golek rezeki gampang, anake nurut, bojone manut juga, pergaulannya nyaman, sukses Bang. Golek duit ya tadi kuliah ya beres gitu. Jadi segala awake waras, duitnya akeh. Itu namanya bastu. Ya bastu rizqa liman yasha, dibentangkan rizkinya luas sekali. Allah Ta'ala menghendaki itu. Tapi kadang-kadang diberikan yang qabdu, yaitu awak di kayak loro, jadi sakitan. Kadang juga itu keluarganya itu jengkelkan sehingga dia marah-marah terus, sehingga merasa sedih terus kehilangan pekerjaannya, itu namanya qabdu. Nah, bastu dan qabdu ini talinya Allah, jangan sampai kita lepas dari tali itu. Nah, ternyata orang ya jodoh-jodohan. Kenapa? Kadang dikasih bastu itu jodoh. Contohnya begini, dikasih rezeki yang banyak, maka dia bersyukur, alhamdulillah aku sowan nang Gusti Allah, saya diberikan segala macam kenikmatan seperti ini, senang sekali sayang. Karena makin senang, makin dekat, makin cinta kepada Allah. Senang mendapat rezeki yang banyak tadi, akhirnya makin cinta kepada Sang Pemberi rezeki. Ini biasa ini, sama seperti sampean punya teman dekat, dekat sekali, baik sekali, saling menolong, suka saling pergi bersama-sama. Tiba-tiba dia punya hajat. Pas pada hajat itu sampean punya acara lain di luar. Kira-kira mengutamakan acara di luar itu atau nekani hajatnya teman? Pasti mengutamakan hajatnya teman. Yang acara di luar nah di reschedule aja. Penting ya, nggak peduli penting, teman lebih penting. Wah, diutamakan. Karena itu orang-orang yang merasa mendapatkan kenikmatan banyak dari Allah selalu mengutamakan Allah. Dalam ibadah-ibadahnya selalu mengutamakan Allah. Dalam kesulitan hidupnya selalu dia tetap senang kepada Allah. Senang kan, walaupun disulitkan itu tetap senang pada Allah. Itu mendapatkan tali bastu. Lah kadang-kadang ya lupa saking senangnya ya. Ibaratnya saya kalau di Jepang itu saya suka naik kereta yang namanya Shinkansen, kecepatannya di atas 300, 400 gitu. Itu nyaman gitu. Padahal kecepatan tinggi, suka naik pesawat tenang. Nggak ada gerojak-gerojak, nggak ada gitunya sudah. Ini keturun gitu kadang. Ya kita juga di sini kalau naik kendaraan di jalan tol, ini Surabaya Solo sudah jadi sampai Jakarta lewat tol. Jalannya tenang, nggak ada keruan sama sekali, ketiduran ya. Nah kadang-kadang saking enaknya bastu itu orang bisa ketiduran, lupa dari Allah. Nah itu harus dibangunkan. Karena itu kadang-kadang tengah jalan ada geronjalan, geronjal. Nah, itu geronjalan tuh akhirnya bangun dulu. Nah, terus sadar lagi. Nah kadang-kadang yang sudah dapat bastu, tapi ternyata lupa, itu diingatkan pakai kopdu. Badannya sakit, ya atau ada musibah. Itu kopdu. Supaya apa? Segera sadar. Cuma kebanyakan orang agak lupa, dikira kopdu itu bagian dari teganya Allah Ta'ala pada dirinya. Enggak, padahal itu adalah tali untuk membangunkan dia agar kembali senang kepada Allah. Tadi kelupaan soalnya. Nah, begitu ceritanya, sehingga kopdu tadi berfungsi membangunkan dia. Nah, kalau sampai kopdu tadi itu tetap berlanjut, maka dia makin dekat. Contoh, ada orang yang kena sakit ya, entah sakit apa misalnya, ini banyak penyakit akhir-akhir ini ya. Itu tiba-tiba kalau posting pun religius. Itu bukan hanya diposting itu sebetulnya. Pada saat malam-malam hari pun mungkin biasanya jam 2 malam, jam 3 malam nggak mungkin bangun. Bangunnya ya menjelang subuh gitu. Kalau ini enggak ini. Tengah malam pun bangun. Apalah yang dilakukan dia? Zikir. Ya Allah, mohon diberi kesembuhan. Ya Allah. Terus rajin baca Al-Quran. Terus megang tasbih, wiridan. Begitu sayang kepada Allah, begitu dekat, akrab kepada Allah. Di saat orang lain sedang jauh-jauhnya ketiduran, dia sendirian mengakrabkan diri kepada Allah. Itu berarti dikasih qabdu, akhirnya dia kembali. Nah itu biasanya nggak lama, segera diberi bastu lagi Allah Ta'ala. Begitu seterusnya, siklusnya seperti itu. Ya memang kadang-kadang ada orang yang jodoh-jodohan ya, jodoh dikasih qabdu. Kadang-kadang jodohnya dikasih bastu. Nah itu repot itu kadang-kadang.
Yang ruwet ini kan, yang paling ruwet adalah yang dikasih kopdu masih belum ingat, jadi kopdui terus. Waduh kasihan. Oke, monggo kita sebaiknya jodoh terhadap bastu saja. Nah, nggak sampai kita diingatkan dengan yang kopdu-kopdu itu, sehingga tetap kita dalam posisi senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersih dalam berkeyakinan, kita punya positive thinking terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan bersih. Yang kedua dalam berprinsip tegas benar-benar ini kebenaran, ini kebatilan. Ini Pak korupsi sedikit-sedikit kan enggak apa-apa. Oh, enggak bisa. Sedikit itu sama dengan banyak. Sama dengan minum-minuman keras itu. Walah sedikit aja Pak. Dulu saya kalau suka apa beli roti itu diingatkan sama teman ini ada ya alkoholnya, alkohol atau ada emulsifier-nya terbuat dari daging yang tidak halal ya, daging babi misalnya. New Kazai namanya. Nanti kalau saya beli biasanya langsung tanya ke penjualnya, ini Genzairio-nya apa? Genzairio itu komposisinya. Oh ini ada New Kazai-nya. Oh New Kazai ya. Wah New Kazai-nya terbuat dari apa ini? Kalau saya biasanya langsung telepon nomor teleponnya apa itu perusahaannya. Jadi kalau kita beli roti, misalnya di negara-negara maju, kalau di Jepang beli roti langsung dibalik aja di belakangnya itu ada tulisan New Kazai. Apa New Kazai? Komposisi. Nah itu ada nomor teleponnya. Nah, moshi-moshi, cotto kikitaen desu ga. Oh silakan silakan, dozo. Iya, ini ada Nyukazai kaitan desu ga. Ini ada tulisan Nyukazai. Saya mau tanya ini Shokubutsu atau Kadobutsu? Oh, cotto mate kudasai ne. Itu sering kayak gitu tuh. Akhirnya sama yang jual itu, produsennya ditanyakan. Oh, ini ternyata Shokubutsu. Oh, alhamdulillah. Oh, ngerti nggak? Alhamdulillah dia nggak ngerti saya. Ya artinya kalau dia nabati itu boleh dimakan. Tapi kalau dia hewani nanti dulu. Karena hampir semua hewani berasal dari daging yang tidak halal untuk dimakan. Dan seperti ini itu adalah prinsip-prinsip. Nggak boleh kamu makan yang haram-haram. Kalau lapar gimana Pak? Ya cari yang halal. Masih banyak yang halal kok. Di situ ada jalan. Nasi juga ada. Tempe, tahu aja. Tahu ada. Tempe ada tapi mahal ya. Kalau tahu masih banyak orang punya inari suci dan sebagainya. Tahu-tahu itu masih ada. Kita hidup di negara-negara maju seringkali kadang merasa kesulitan cari makanan yang halal. Tapi kalau mau cari bener, biasanya itu banyak kok terselip-selip di sekitar-sekitar situ. Ini prinsip termasuk. Nah kalau sudah terbiasa dengan hati-hati apa yang kita makan dalam sesuap nasi, sesuap makanan, tidak hanya lahiriahnya saja yang halal, tapi juga dohir dan batinnya. Apa batinnya itu? Ini nilainya. Dapat duit dari mana ini? Lu duitnya haram ini. Ya jangan-jangan. Jangan sampai masuk ke dalam perutku, apalagi perut anak-anakku. Jangan sampai. Gak usah. Satu gak oleh dibanding kok digodok nang neraka, digoreng nang neraka, mendingan sekarang juga kita keluarkan itu yang haram-haram itu. Jangan sampai dimakan. Ini prinsip-prinsip seperti ini ketika diterapkan pada diri sendiri, kepada keluarga, ini menunjukkan bahwa seseorang itu punya ketegasan dalam berprinsip. Ketika dia diminta memutuskan, ini haram, ini halal, oke. Nah, yang repot itu kadang-kadang di tengah-tengahnya. Ini halal, tak haram, gitu. Itu butuh pemikiran, pemikiran-pemikiran yang mendalam. Ya, silakan berdiskusi dengan siapapun yang memiliki pengetahuan yang cukup. Jangan diselesaikan sendiri supaya nggak kesulitan. Silakan diskusi dengan kawan, sahabat, guru dan sebagainya supaya mendapatkan kejelasan. Kalau sudah jelas maka baru kita harus tegas dalam prinsip itu. Yang ketiga, sayangnya ya orang yang sangat tegas itu keyakinannya bersih itu seringkali dalam bergaul ini tidak lembut, kasar. Nah, ini harus lo wanti-wanti betul. Kalau kamu punya hati, hatimu harus sangat lembut ya, terutama dalam bergaul. Harus penuh kasih sayang, nggak boleh kasar. Tegas boleh, marah harus, tapi kasar nggak boleh. Beda kan antara tegas dengan kasar. Kadang-kadang malah yang jelek itu udah kasar nggak tegas lagi, pelin-pelan. Ngamuan tapi pelin-pelan. Wah, ini elek itu. Harusnya ya tegas tapi lembut. Bicara dengan siapapun lembut. Nggak terus sampai keluarganya kasar, bentak-bentak, nyalah-nyalah no, semua orang salah. Kalau balik dituduh malah playing victim. Wes, orang-orang yang model seperti ini ngerusak dunia ya. Oke, harus diberesi bahwa hatinya harus bersih dari sifat-sifat buruk itu. Bermurah hati kepada siapapun, gampang ngasih. Nyo, PN, ya silakan nih. Oh iya nggak apa-apa. Boleh ini saya pakai. Oh boleh silakan nggak apa-apa.
kok wani piro, gitu itu model-model orang-orang yang ngerusui tadi itu. Akhirnya segala macam fungsi-fungsi layanan jadi rusak gara-gara orang-orang yang dikit-dikit wani piro, wani piro. Dia nggak percaya kekekalan energi. Padahal energi itu begitu dikeluarkan dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Nggak tahu cuman kapan waktunya. Kapannya mungkin dalam waktu dekat, dalam waktu jauh, dan seterusnya. Bisa aja lebih besar, jauh lebih besar daripada yang dia berikan. Oke, penuh belas kasihan kepada orang lain. 3 dimensi ini. Ada beberapa hal yang patut kita tekankan. Berarti problem kita adalah sekarang men-setting bagaimana agar amalan hati ini bisa dirancang dengan baik untuk bisa dilaksanakan. Baik, kita lihat keterangan dari Said Abdullah bin Ali al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annaha la tuzan a'malul qulubi bi a'mal jawarihi fil khairi wasyarri illa wa tarajjaha a'malul qulubi rajahan bayyinan ala a'mal jawarih wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsiratan. Ketahuilah bahwa kalau ditimbang amalan hati dengan amalan fisik itu, baik kebaikan maupun keburukan ya, itu yang akan unggul adalah amalan hati. Rajahan bayinan, dengan keunggulan yang signifikan dibanding amalan fisik. Berarti kalau kita melakukannya dengan fisik kita, dengan tindakan kita, tangan kita, lisan kita, kaki kita, itu semua bisa ditimbang dengan amalan yang hanya dari dalam hati saja. Bisa ditimbang. Dan timbangannya akan unggul yang amalan dari hati. Apalagi kalau misalnya yang fisik tadi dilampiri dengan amalan hati. Wah, makin unggul sekali. Wa tazidu 'alaiha ziyadatan katsirah. Dengan keunggulan yang sangat-sangat signifikan. Mungkin bisa ratusan kali lipat. Kok bisa begitu? Ya, soalnya banyak nyumbang itu ya nyumbang. Tiba-tiba badi. Koyo ini nyumbang tapi badi. Wala tamnun tastaksir. Di Al-Qur'an disebutkan, kamu kalau ngasih jangan minta balik yang lebih besar. Ini banyak orang yang kelihatannya seperti nyumbang, ternyata ada tendensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena di Al-Quran diingatkan, kalau sudah nyumbang, sudah nyumbang itu dilepas saja. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan latihlah dirimu dengan menyumbang atau memberikan bantuan atau memberi itu kepada orang yang pelit. Itu salah man kuna fihi hasabu hisaba yasira wa adkhulul jannah. Ketika yang bikin kamu jadi mudah dihisapnya di akhirat kelak diampuni, adkhulul jannah dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang pertama kan gitu ya. Untuk timan haramaka. Nah, iso ngekei wong sing pelit. Kenapa? Kalau ngasih orang yang loman tidak pelit, orang dermawan kok dikasih, itu sama aja minta balik. Gampangnya begitu. Karena orang-orang yang loman itu kalau dikasih mesti balik no. Mesti kembalikan. Iya, sampean kasih jeruk 1 kilo, nanti kan berapa hari kemudian balik jadi apel 1 kilo. Kasih gula 5 kilo, minggu depan mungkin jadi 7 kilo. Itu orang-orang yang baik selalu mengembalikan apa yang kita berikan. Salah satu sensei dari Jepang pernah ke Surabaya. Saya layani betul sebagai seorang sensei, seorang guru ya. Wah, luar biasa. Saya layani. Enggak usah bayar saya, sudah tanggung jawab. Oh, itu saya lakukan semua. Ternyata betul. Suatu saat itu ketika saya pergi ke Jepang, bisa-bisa dia ngelayani saya. Dibawa ke sana, dibawa ke sini. Itu makanan paling enak saat Jepang, saya tahu semua itu sudah sudah beres. Saya pernah makan semua itu. Wah, saking hormatnya dia. Oh, ternyata orang baik itu begitu. Mesti balas kebaikan. Nah, problemnya adalah kalau kita memberi kepada orang yang pelit. Itu sama aja sudah ngelepas itu sudah. Nggak bisa kita berharap nanti kembali. Wong pelit kok. Nah, kan itu latihannya dengan memberi orang yang pelit. Rasulullah menganjurkan, ayo kayak ono cari berilah orang yang pelit. Berarti orang pelit itu penting ya? Oh iya penting, anggo latihan. Jadi saya menajak teman-teman ngelok wong pelit. Jangan keterlaluan menghina orang yang pelit, itu termasuk bagian dari bagian dari pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya jadi orang yang punya hati yang lembut, orang yang punya amalan hati yang bagus gitu. Ya, tadi terusannya berilah kepada orang yang pelit, sambunglah hubungan kepada orang yang memutus persaudaraan, yang keluarga atau family yang memutus hubungan dengan kita, memusuhi kita, itu sebaliknya justru malah dideketin, justru malah disahabati. Dan wata'fu aman dolamaka, kalau ada orang dolim pada kita, itu justru kita maafkan, bukan dibalas kedolimannya, apalagi kita ikut-ikutan dolim, tapi
justru memaafkannya. Baik, hadirin yang saya hormati, karakter yang seperti ini tadi itu disebut dengan amalan hati. Adapun realisasinya, fisiknya, itu nggak mesti seperti yang tertulis di dalam buku-buku dalam beramal kebaikan, harus memberi dengan apa namanya itulah, dengan barang, memberi dengan pujian, mengapresiasi itu pun sudah termasuk bersedekah. Bayangkan kalau anak kita sendiri aja kalau dia melakukan sesuatu yang bagus, misalnya tulisannya sudah bisa menulis misalnya, oh kita harus memujinya. Oh bagus tulisannya, walaupun ada coretan ya, bagus itu akan bisa membuat dia jadi makin rajin menulis, makin bagus dia menulisnya, makin cepat menulisnya, makin bisa dibaca dan seterusnya. Ini adalah sebuah pujian. Itu kalau keluar dari hati yang baik, hati yang memang mengapresiasi, bahasa Jawanya ngajeni ya, gampang ngajeni wong, maka realisasinya itu tidak mesti dengan memberi uang. Nah, memudahkan pekerjaannya dia termasuk bagian dari amalan. Karena itu ketika diukur, maka amalan hati dulu yang diberesi karakternya. Kalau sudah karakternya diberesi, nanti realisasinya bisa aja nggak seperti itu. Dan pahalanya bisa jadi lebih besar. Saya ambil contoh paling sederhana ya. Rasulullah itu kalau makan, itu suka makan ya di depan rumah gitu. Tidak di dalam rumah. Mungkin kita bertanya-tanya ngapain Rasulullah kalau makan itu di depan rumah sehingga orang pada lewat. Itu karena sempat ada tragedi sebelum Rasulullah. Jadi ada nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu yang tragedinya itu sangat membuat kita ya heran. Kenapa? Karena Nabi Isa waktu itu saking saktinya sampai disebut sebagai Tuhan, dituhankan akhirnya. Ini salah satu tragedi kalau Nabi terlalu sakti mengeluarkan mukjizat itu kadang-kadang sampai akhirnya dikultuskan saking kultusnya. Oh, engkau mengenalkan Tuhan berkali-kali kepada kami, tapi kamu kok sakti sekali. Berarti kamu itulah Tuhannya gitu. Nah, karena itu Rasulullah harus menampakkan diri sebagai manusia biasa, bukan Tuhan. Gitu. Karena itu Rasulullah makan di depan rumah. Oke, pertanyaannya. Rasulullah makan di depan rumah seperti itu berpahala atau tidak? Oh, besar pahalanya. Itu menyelamatkan akidah umat Islam. Begitu pula kita kadang-kadang amalannya sedikit. Saya pernah ceritakan para yai biasanya kalau habis sholat itu langsung mengubah kakinya segera. Kenapa? Karena rahmat saking sayangnya kepada umat. Jangan sampai jamaah melakukan kemakruhan. Apa kemakruhan jamaah biasanya? Segera mengubah kakinya sebelum imamnya berubah kaki. Segera pulang sebelum imamnya pulang. Karena para kiai biasanya segera cepat berdiri juga, habis doa-doa sudah, sholat sunat. Kalau mau pengajian baru ada. Tapi intinya apa yang berhubungan dengan amalan hati ini, nanti realisasi fisiknya, amalannya itu terserah kita. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Gitu. Oke. Wamin hadil saja dalam hal ini fadhala an tasawuf karena para ahli tasawuf sangat mengutamakan amtaan mu'attinuna bi tazkiyatil qulubi yang sangat mengutamakan kebersihan hati itu wal muhtaminuna bima yakhussu minal awsaf wal a'mali shalihah yang sangat menekankan berbagai sifat karakter amalan yang baik itu ghairuhum min tawaifil muslimin min al-ibad wal ulama alladzina laisa lahum min al-'inai bi amril batin. Itu beliau semuanya sangat menekankan terhadap amalan-amalan hati ini. Dan itu jauh lebih baik daripada yang dilakukan oleh sebagian muslim yang hanya menekan pada ibadah semata yang berupa fisik. Termasuk para ulama juga begitu. Ada ulama yang hanya menekankan pada masalah fisik belaka, tidak memperhatikan tentang hati. Hasud dengki itu juga terjadi di kalangan orang berilmu. Bisa jadi itu. Walaupun punya ilmu. Ilmu kan di sini berupa konten informasi pengetahuan, sedangkan karakter hati itu jadi engine-nya. Bagaimana mungkin itu bisa pasti disatukan. Bahkan tidak ada kepastian bahwa itu berkorelasi. Ini kalau informasinya, knowledge-nya banyak, pasti hatinya jadi tinggi kualitasnya. Enggak mesti juga. Nah, hari ini yang rusak Indonesia itu justru bukan orang-orang bodoh. Ya, orang-orang berilmu tinggi. Tapi yang hatinya buruk, yang merusak Indonesia saat ini itu ya orang-orang ini. Titelnya panjang-panjang, pendidikannya jauh ke luar negeri juga, tapi kelakuannya itu merusak tanah air kita. Dengan korupsinya, dengan adu dombanya, dengan kerusuhan-kerusuhan yang diciptakannya, bahkan membiayai orang yang ingin berbuat rusuh untuk mengadu domba umat Islam, membayari ustadz-ustadz untuk ke masjid untuk menghasut satu sama lain agar saling berantem. Itu ya orang pintar-pintar itu, bukan orang bodoh. Ya.
Na'udzubillah min dzalik. Ya satu persatu insya Allah dan menemui akibatnya. Tapi bukan berarti bahwa orang yang jelek itu bakal kalah atau bakal menang. Bisa saja mereka itu menang, bisa saja mereka itu kalah. Syekh Ramadan Buti sebagai gurunya para ulama Indonesia juga meninggal dunia. Nggak mesti kalau orang baik itu terus mesti jaya, nggak mesti juga. Kadang-kadang dia juga ya sampai meninggal dunia di bom seperti itu. Gus Dur itu kurang baik apa, tapi ya tetap jatuh dari presiden. Digarai siapa? Ya, digarai orang-orang yang ingin menjatuhkan beliau dengan fitnah-fitnah keji, dibilang korupsi Bulog Gate, Brunei Gate, padahal itu semua fitnah. Dan sampai sekarang nggak terbukti. Udah beberapa kali pengadilan membuktikan ternyata tidak terbukti. Memang tidak ada bukti sama sekali. Dia tidak mencicipi sepeser pun. Nah, yang demikian ini orang-orang yang hatinya buruk seperti itu efeknya luar biasa. Karena itu kalau disebut di sini tadi itu percahan bayinan, keunggulan yang luar biasa. Kalau jelek jelek banget, kalau baik baik banget. Itu. Wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala berkenan memberikan karunia kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah Maha luas karunianya. Bisa aja amalan kita itu sedikit, tapi kalau Allah Ta'ala berkenan melipat gandakan, itu jadi melipat ganda. Kalau kita pernah dengar ya, Imam Ghazali sendiri setelah wafat itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala sahabatnya itu ketemu dalam dalam alam yang berbeda, itu bisa komunikasi. Oh Ghazali, gimana kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah dapatnya. Oh, saya ingin tanya Imam Ghazali, dengan seperti ini itu amalannya yang paling diapresiasi oleh Allah Ta'ala itu apa? Apa bikin ihya yang 4 jilid itu dan kitab-kitab yang lain al-majis dan seterusnya, Tasfa. Oh, bukan itu. Yang paling diapresiasi sehingga mendapat nikmat sebanyak ini adalah ketika ada lalat yang menempel ke tempat dia mengambil tinta ketika dia menulis. Jadi orang dulu kalau menulis itu ya pulpennya itu ada isi tintanya. Itu kalau tintanya habis, beliau akan mencelupkan ke gelas tinta, nanti nulis lagi gitu ya. Kalau sekarang kan itu sudah di dalam tabung ya, tabungnya itu plastik itu terus cetak-cetak untuk membuka kuncinya. Kalau zaman dulu itu diisi. Nah, itu ternyata pas waktunya mengisi si tinta itu, ada lalat lagi minum tinta itu. Beliau itu biarkan lalat itu. Sakno lalat iki. Wis ganti was-wasan dulu biar dipuas-puaskan minumnya. Udah. Baru beliau masukkan pulpennya ke tinta itu. Nah, karena rahmatnya beliau kepada seekor lalat itu ternyata menjadikan karunia yang luar biasa. Oke, berarti kuantitas itu bisa jadi meskipun nggak banyak ya. Kalau kualitasnya itu tinggi, itu bisa melejit ukurannya. Dimagnify, diamplify. Dengan diamplify seperti itu, meskipun itu cuman derajatnya 2 desibel, bisa jadi 2 juta desibel, bisa jadi. Kalau Allah menghendaki melejitkan kekuatan dari sebuah amalan yang kelihatannya remeh, karena amalan hati tadi, rasa belas kasihan kepada seekor lalat, itu bisa jadi. Nabi Idris juga begitu ya. Kalau pengen tahu amalan Nabi Idris ya, beberapa cerita itu mengisahkan bahwa ketika beliau melihat ke arah matahari, panas matahari ini. Danio itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Apalagi malaikat yang bertugas untuk memanggul matahari itu keliling sepanjang masa seperti itu. Apalagi ya beliau para malaikat yang bertugas seperti itu pasti kepanasan. Saya aja jaraknya sekian juta kilometer atau miliar kilometer perjalanan cahaya aja. Itu panas seperti ini, apalagi para malaikat yang di dekatnya matahari itu. Ya Allah, ringankanlah bebannya para malaikat itu sehingga mereka tidak terlalu berat dalam menjalankan tugas dari Engkau untuk mengedarkan matahari. Itu kayaknya doanya ya sederhana ya. Tapi dasarnya dari mana? Rasa belas kasihan kepada para malaikat. Dikehendaki Allah Ta'ala itu akhirnya bisa diberi opsi oleh Allah Ta'ala. Masuk surga gitu. Sekarang sudah di surga Nabi Idris itu. Jadi Nabi Idris alaihissalam itu tidak mati-mati ya, tidak meninggal dunia. Beliau masih hidup. Masih ada maksudnya. Tapi di surga. Nah ini memang keistimewaan khusus. Ya soal efek berikutnya apa istilahnya? Ketinggalan sandalnya ada yang begitu. Silakan keluar udah selesai. Kan kepingin lihat surga itu diperlihatkan. Terus selesai. Terus itu ya udah keluar. Ternyata loh sandal saya ketinggalan.
Ya udah ambil, ternyata sampai sekarang nggak keluar-keluar. Kenapa? Surga itu luas sekali, sandalnya masih belum ketemu. Itu salah satu cerita. Ya cerita lain ada, cerita lain ya beliau ditanya oleh malaikat, "Kepingin apa?" "Saya kepingin tahu neraka." "Ya nggak bisa, harus mati dulu." "Ya udah mati dulu." Masalahnya kepingin tahu mati, ya mati. Terus itu dengan neraka, ini neraka. Setelah dari neraka, saya ke surga. "Ayo, saya antarkan ke surga." Sudah sampai surga. Ya sudah selesai keluar. Ini riwayat lain ya, katakan, "Loh, di mana-mana riwayat itu kalau sudah masuk surga itu khalidina fiha abada. Ya selama-lamanya ya. Masa dari surga kok keluar itu?" Mana ada ceritanya. Oh, dia memanfaatkan ayat itu. Nah, itu cerita lain lagi. Tapi intinya dari cerita-cerita tadi itu banyak sekali kesimpulan bisa kita ambil yang berhubungan dengan amalan hati seseorang. Demikian hadirin. Dandani betul-betul ini. Terutama tentang rasa belas kasihan. Kalau sudah punya rasa belas kasihan itu nyaman sekali. Seorang dosen misalnya kepada mahasiswanya, sak norek muridku ini, ayo tak ewangi, biar dia paham. Diberi oleh Allah Ta'ala jalan, memahamkannya mudah. Soal cara, metode, strategi, apalagi yang lain tentang kecanggihan, itu menyusul. Tapi bahwa rasa sayang kepada muslimin ya, kaum muslimin, yang saat itu berupa murid, berupa mahasiswa, berupa anak, itu adalah kunci terpenting untuk bisa masuk menuangkan rahmat Allah kepada mereka. Makanya amrun wajibun, dia menjadi perintah yang wajib, wa hakun lazimun. Itu hak yang harus dijalankan. Wa hiya bid-du'afa wal masakin wa ahli balaya wal masaib aula wa aujaba. Terutama kepada para du'afa. Du'afa itu orang yang lemah. Saknun. Enggak kok sekarang ada orang yang tego-tegonya, orang yang lemah malah apa diambil duitnya itu apa? Ya, bantuan sosial ya. Astagfirullahaladzim. Sakno. Masakin orang-orang yang miskin, mestinya dia mendapatkan haknya, punya tanah juga segitu-gitunya digusur untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan yang bikin apa sertifikat sembarangan itu. Berapa kali kita sering dengar cerita, tahu-tahu orang miskin demonstrasi karena tanahnya itu diserobot oleh suatu perusahaan yang tiba-tiba punya sertifikat untuk tanahnya, loh coba gitu. Padahal dia sudah berbulan tahun sudah belinya juga resmi, dulu itu ada serah terimanya. Ya begitulah, banyak sekali kejadian-kejadian yang orangnya ternyata tidak punya belas kasihan, terutama kepada fuqara wal masakin, du'afa miskin. Ada lagi wal balaya wal masaib, orang yang kena musibah, kena bencana, itu lebih-lebih harus dirahmati, dikasih sayangi. Saya nggak ngerti kenapa ya banyak orang yang ceramah tentang tsunami, bencana alam gempa bumi, tanah longsor, ujung-ujungnya pasti menyuruh tobat orang-orang yang di sana. Saya nggak ngerti, dapat dalil dari mana sehingga orang yang kena tsunami itu langsung dituduh sebagai ahli maksiat. Kok nggak punya rasa empati sama sekali? Mereka sudah terkena musibah, kena tsunami, kehilangan nyawa, saudara-saudaranya, keluarganya, kehilangan harta bendanya, masih juga malah diteror sebagai orang ahli maksiat. Daerahmu sih banyak maksiatnya, tuh kan makanya kena tsunami. Naudzubillah min dzalik. Kok bisa kok tega ngilokno, mengejek kayak gitu tuh, nggak punya rasa empati, rahmatnya di mana, belas kasihannya di mana. Padahal musibah-musibah itu juga termasuk bagian dari belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja di balik di situ itu ada sesuatu yang memang sangat menguntungkan. Gunung meletus saja itu ada maksudnya kok. Gempa bumi ada maksudnya. Ya nun sewu kalau kita semua tanya kepada ahli geologi, saya kebetulan punya beberapa teman ahli geologi, itu kalau memuji-muji gempa bumi itu luar biasa itu. Bapak tahu di situ ada lempengan. Itu lempengan kalau nggak digeser, itu menjadikan bumi tidak stabil, Pak. Dengan digeser itu akhirnya bumi jadi stabil lagi. Itu tanah itu bisa begini peredarannya. Gitu toh, Mas. Iya, kira-kira pergeseran yang mengakibatkan gempa tadi itu tidak semata-mata untuk merugikan manusia, ternyata ada keuntungan yang luar biasa. Bagaimana meletusnya? Gitu kan. Teman saya ahli kimia itu kalau ngilokno apa pupuk itu, wah masa pupuk kok kayak gitu merusak tanah. Itu komposisinya ya Pak, bahaya itu sudah meracuni tanah. Terus gimana Mas kalau itu tuh? Kalau tanah sudah ya harus diberesin, dibersihkan. Nah, gimana bersihkannya? Apa coba? Hmm? Ditaburi tanah vulkanik dari gunung berapi. Ya meletusnya gunung itu power, itu kan mengeluarkan debu, mengeluarkan tanah dari gunung. Ya, itu
melapisi tanda-tanda yang tadinya teracuni tadi itu menjadi akhirnya subur kembali. Ya bisa aja itu yang terjadi itu adalah akibat dari kebutuhan-kebutuhan ya, alami. Oh, sekali lagi kok mentolo-mentolonya, tega-teganya ini penceramah-penceramah ini menuduh bahwa orang-orang di daerah itu yang terkena musibah itu sebagai ahli maksiat. Kalau ahli maksiat itu loh di negara-negara yang terutama mayoritas non-muslim itu juga banyak maksiatnya, walaupun mungkin tidak karena agamanya saja tapi karena kemaksiatan yang lain. Ya mereka semua mestinya yang lebih utama kalau memang Tuhan menghendaki seperti itu. Seperti zamannya Nabi Lut, zamannya Nabi Yunus, dan nabi-nabi yang lain atau Nabi Nuh ya, dibersihkan semuanya sak dunia ini. Bisa aja. Nyatanya enggak. Inilah empati ini ya, penting ini. Ya disebutkan aja supaya kita belajar dari setiap musibah itu supaya memitigasi bencana sebaik-baiknya. Nah, pelajaran mitigasi ini yang jarang diajarkan. Sing salah sapa? Ya sing salah gurune nang nggone kelas gak ngajarkan gimana caranya menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi. Nah, itu negara-negara maju kalau ada simulasi, kalau ada jisim gempa bumi misalnya, bagaimana caranya? Kalau ada musibah, bagaimana cara menghindarnya? Nah, ini sekolah nggak pernah ngajarkan gitu. Atau yang bikin bangunan nggak mau ngasih tahu yang pintar-pintar bangunan. Itu loh gini mas, gini ya, gini supaya selamat ini. Orang kalau gempa bumi itu meninggalnya kenapa coba? Karena tertimbun bumi. Ya, jarang ada begitu. Meninggalnya mesti karena kejatuhan genteng, ketiban blandar, kena kayu orangnya genteng itu. Meninggalnya begitu. Karena emang struktur bangunannya di daerah itu tidak memperhatikan struktur yang ramah gempa. Kalau misalnya mitigasi itu dilakukan, insya Allah nggak sampai. Saya pernah pagi seperti ini ya, waktu apa itu, kayaknya waktu ngaji, kok tiba-tiba buminya betul saya tinggal di apartemen lantai 9, kok goyang, goyang. Oh, ini gempa ini. Ya, saya terus ngolong keluar. Ternyata di luar sepi, nggak ada orang yang panik terus lari-lari turun dari apartemen itu. Ya, waktu kejadian di Hiroshima ya. Loh, orang-orang kok tenang semua ya. Ternyata mereka sangat yakin dengan struktur bangunan yang mereka tempati, bahwa itu sudah dirancang untuk ramah gempa. Oh, ternyata bisa bangun bangunannya seperti itu. Dengan ayunan-ayunan yang seperti ini, bangunannya ikut berayun. Ada ruang-ruang tertentu yang dibiarkan oleh para ahli bangunan itu untuk memberikan tempat untuk bergesernya struktur-struktur bangunan itu. Oh gitu ternyata mitigasinya. Nah, seperti ini justru yang akan kita sampaikan. Bukan malah masyarakatnya dibully. Situ sih banyak perzinahan itu. Zina itu di mana-mana, nggak cuma di kota. Ya mohon maaf ya, negara-negara yang mungkin nampaknya seperti mayoritas Islam ya perzinahan malah kadang seperti dilegalkan. Nah, Kok sana aja yang kena. Enggak. Jangan mohon untuk tidak membuli masyarakat yang sudah kena musibah. Apalagi corona. Wah, langsung yang sakit dibully, dikucilkan. Oh, kasihan. Justru mereka harus kita ayomi, kita berikan belas kasihan, ditolong, makanannya segera disuplai oleh tetangganya. Jangan sampai tetangganya malah menjauhi, membuli, menghina. Kamu itu terlalu wis wis loro lho sik di yang mentoloni ya. Jadi harus diberikan belas kasihan. Demikian hadirin. Walabat alaihil qaswah. Wa man lam yajid fi qalbihi 'inda musyahadati du'afa'il muslimin, kalau sudah ketahuan begitu ada muslim-muslim yang du'afa yang lagi kena musibah, riqqa wa rahmah fa huwa ghalitul qalbi. Kalau sampai ternyata dia tega, mentolo, tega ya, enggak punya belas kasihan, itu termasuk ghalitul qalbi. Apa? Hatinya keras, hatinya kaku, keras. Qad alaihi qaswah. Itu hatinya beku, keras. Wa naza'an minhur rahmah. Yang seperti ini nggak punya belas kasihan. Wala tanzi'ur rahmah illa man syaqi. Dan Allah Ta'ala kalau mencabut rahmah dari dalam hati seseorang itu berarti tandanya orang itu cilaka. Syaqi. Kama qala alaihi salatu wassalam. Yang repot adalah ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Itu hadis Rasulullah menyatakan begitu. Yang Maha Pengasih mengasihani orang yang punya rasa belas kasih. Wa man lam yarham lam yurham. Orang yang punya rasa belas kasih maka tidak dikasihani. Jadi nggak punya rasa belas kasihan ini nggak usah minta ya arhamar rahimin irhamna, nggak tembus percuma. Silakan baca itu. Irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah kasihanilah kami. Robbi firli warhamni. Ya percuma. Kalau sesama manusia dia itu tega, ya nggak punya belas kasihan. Doa seperti itu nggak tembus karena memang sudah dicap oleh Allah wala la yarham
Wa man lam yarham lam yurham. Ini mudah-mudahan jadi bekal kita bahwa kita harus memperbaiki diri, terutama dari rasa belas kasihan. Berarti kita berarti anak kita ini kan belas kasihan nih. Kalau sampai kesulitan, dia cuk malah diseneni, wis lara diseneni, tiba diseneni. Oh, kok gak hati-hati kok apa, makane tiba. Tiba, ya tiba ya ditulungi, kok malah diseneni. Wong loro kakenan wong loro diseneni. Orang sakit itu ya diobati, ditolong gitu. Oh, goblok apa kok ning lho. Wong gak ngerti kok malah diseneni. Kalau gak ngerti itu diajari. Numpahkan gelas di kursi. Kamu itu sembrono. Orang lagi kaget kena musibah gitu kok malah dimarah-marahin. Sakno anaknya. Nangis anaknya. Mestinya, ambil pel itu. Ambil itu lap kain pelnya untuk dipel bareng yuk. Bisa gitu. Itu punya rasa belas kasihan. Orang-orang yang tidak punya belas kasihan, hati-hati. Tidak dibelas kasihani Allah Ta'ala. Hati-hati. Sebagai orang tua kadang kawinnya yang menggebu-gebu, tapi membina hubungan dengan keluarganya sendiri itu tidak punya rasa kasihan, belas kasihan yang baik. Ya guyon sak guyon gitu juga, jangan sampai guyon ngelarakno hati. Sakno. Ya, di orang-orang dekat kita itu usahakan kita senang-senangkan. Jangan malah disakiti perasaannya. Harus malah disenang-senangkan. Ini ngelarakno hati enggak ya? Ngelarakno hati. Ojo, gak situ. Gak jadi. Gitu. Ini adalah bagian dari rahmat, kasihan. Ya mohon maaf ya, sering-sering saya dengar itu di kiri kanan kita ini niatnya banyol, tapi ngelarakno hati. Ya jangan. Sebisa mungkin kita ini sudah ngaji kitab Risalatul Amanah, sudah ngasih Naswahidunia, harus diberesi hati ini. Ini Rasulullah sudah mengingatkan seperti itu. Hati-hati terhadap hati ini. Karena efeknya kalau itu pahala, itu bisa dilipat gandakan segitu banyaknya pahalanya. Seperti Imam Ghazali tadi. Kalau itu dosa, bisa dilipat gandakan segitu banyaknya dosanya. Karena amalan hati ini. Itu sangat berhati-hati. Demikian kita akhiri ngaji kita kesempatan ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wad akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan barakatan thayyiban wa waladan shalihan wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mari bersama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi